Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. The Honorable Minister of Religious Affairs of Republic of Indonesia, Gus Yakut Holil Kaumas, Dear Governor of East Java, Mrs. Hajjah Khofifah Indar Parawangsa, respectable Mayor of Surabaya, respectable First Echelon Official of Ministry of Religious Affairs, Special Advisors, Expert of Ministry of Religious Affairs, respectable Rector of State Islamic University, State Institute of Islamic Studies, and all Islamic Higher Education Institute under Ministry of Religious Affairs, respectable my close friend, Director of Islamic Higher Education and other second echelon official, dear Chair, distinguished invited panels, participant of ICIS, my beloved steering committee and organizing committee of ICIS, and ladies and gentlemen. Very warm greeting to all the distinguished invited speaker, all participants, and the audience here for the 22nd Annual International Conference on Islamic Studies or ICIS in 2023. Very good evening, everybody. I am more than grateful to stand here and welcome you all to this ICIS conference in this very prestigious campus, State Islamic University Sunan Ampel, Surabaya. It gives me immense pleasure to welcome you all to our campus here. UIN Sunan Ampel Surabaya is one of the acknowledged 5 top Islamic university in Indonesia. And we all are gathered here to attend the grand opening of the ICIS conference in good and healthy condition, inshallah. By the way, on several occasions, Gus Menteri frequently state that my English was not good enough, but not terrible either. In his perspective, my English has a strong character or distinct character. It is Sunlish, Sundanese English. Therefore, to avoid never-ending roasting, and for the sake of smoothness and convenience, please allow me to deliver my rest of this opening remark in Bahasa. Gus Menteri, Ibu Gubernur, dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia kontemporer, umat Islam di seluruh dunia tengah menghadapi sebuah tantangan baru dan tentu saja mengandung dunia yang serba kompleks dalam konteks mengejawantahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sebagai agama dan pandangan hidup bagi pemeluknya. Baik dalam lingkungan mikro maupun makro, praktek keberislaman diupayakan untuk diterima dan relevan dengan kebutuhan global, khususnya dalam konteks kedamaian, keharmonian, dan kesejahteraan kehidupan manusia. Umat Islam terpanggil untuk membuktikan kepada dunia bahwa Islam benar-benar rahmat bagi kemaslahatan bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin dan menjadi solusi bagi masalah kemanusiaan universal. Prinsip rahmatan lil alamin perlu dipahami dan diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih humanistik dan progresif menuju masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip kasih sayang Islam perlu dijadikan landasan bagi kemajuan dunia Islam dan dunia global. Pada tahun yang lalu, Gus Men pernah memberikan arahan pada saya bahwa beliau mengingatkan agama dulu hadir untuk menghancurkan berhala, tetapi kini agama telah menjadi berhala. Agama dipuja-puja sementara ajarannya ditinggalkan. Maka pada hari ini, Ibu dan Bapak, mari kita mengingat kembali bahwa agama membawa nilai-nilai
kebaikan yang penuh dengan kasih sayang. Linear dengan kebutuhan ini meniscayakan para cendekiawan dan ulama untuk ditantang untuk menggali dan mengungkap fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam di tengah gelombang era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menyebabkan perubahan dan disrupsi yang cepat di segala aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan ini, nampaknya Al-Quran dan As-Sunnah perlu ditafsirkan kembali dalam pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan oleh para ahli fuqaha dan ahli hukum Islam terkait dengan pertanyaan dan kebutuhan Islam kontemporer serta kemanusiaan universal di dalam masyarakat global. ICIS dilaksanakan sebagai wadah bagi para pakar dan akademisi untuk mendiskusikan secara intensif dengan tidak hanya berbasis pada pengetahuan akademik semata, namun juga berangkat dari kasus-kasus di lapangan terkait dengan isu-isu fikih dan hukum Islam. Perdebatan dalam isu-isu fikih kekinian akan menjadi bahasan dan dikaji serta dipaparkan dalam konteks perkembangan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, ICIS 2023 memberikan ruang pada akademisi, pada kita semua untuk membuktikan kebutuhan akan perubahan fikih di dalam menghadapi perubahan masyarakat postmodern. Gus Menteri dan para hadirin yang berbahagia, perhelatan ICIS kali ke-22 ini berlangsung di Surabaya 2-5 Mei 2023. Acara ini juga akan membahas 4 sesi pleno. Pertama, sesi pleno Rethinking Fiqh for Not Violence Religious Practice. Sesi ini akan melibatkan 3 pembicara kunci. Yang pertama adalah Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dari Indonesia, Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin dari Indonesia, Profesor Abdullahi Ahmed An-Naim dari Amerika Serikat. Selanjutnya pada sesi pleno kedua dilakukan pembahasan atas tema Recounting Fiqh for Religious Harmony. Ada 4 pembicara pada sesi ini. Yang pertama adalah Profesor Usamah As-Sayyid Al-Azhari dari Mesir, Muhammad Al-Muraqibi dari Mesir, kemudian Dr. Muhammad Nahai dari Indonesia, dan Profesor Dr. Rahimin Afandi bin Abdul Rahim dari Malaysia. Dan yang ketiga, Maqasidus Syariah as Reference and Framework of Fiqh for Humanity. Sesi ini akan melibatkan 3 pembicara. Yang pertama adalah Profesor Mashud A. Badrin dari Inggris, kemudian Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Indonesia, dan Profesor Dr. Sadi Eren dari Turki. Dan yang keempat, The Negotiated Syariah Between Religiosity and Humanity in Current Development of Indonesia. Sesi ini akan melibatkan 3 pembicara. Yang pertama adalah Profesor Tim Lindsay dari Australia, kemudian Profesor Muhammad Ruslan bin Muhammad Nur dari Malaysia, dan Ning Alisa Kotrunada Wahid dari Indonesia. Gus Menteri dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setidak-tidaknya ada 5 alasan why ICIS 2023 is different dibandingkan dengan gelaran ICIS pada tahun-tahun sebelumnya. Pertama, pemilihan tema utama yang diangkat pada ICIS tahun ini merupakan wujud respon atas tantangan yang pernah disampaikan oleh Gus Menteri pada gelaran ICIS baik di Solo tahun 2021 maupun ICIS di Mataram tahun 2022. Jika ICIS sebelumnya menekankan pada sharing idea dalam berbagai disiplin ilmu yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, sehingga tema yang diangkat cenderung lebih luas, ICIS 2023 dirancang sebagai forum in-depth discussion di bidang ilmu fikih sehingga temanya lebih fokus. Yang kedua, ICIS 2023 mengintegrasikan kajian teoritis dengan pengalaman empiris tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan spirit perdamaian dalam perilaku beragama dengan mempertemukan para pelaku di lapangan dan akademisi ternama. Ketiga, baru pertama kali ini penyelenggaraan ICIS berkolaborasi dengan 10 jurnal PTKI terindeks Scopus dari 55 jurnal terindeks Scopus
yang mendaftar sebagai mitra ICIS. Sebagai tindak lanjutnya, naskah yang terpilih yang dipresentasikan di dalam ICIS ini selanjutnya akan dikelola sesuai dengan penanganan naskah jurnal dan akan dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus. Keempat, jika ICIS sebelumnya lebih berorientasi pada kinerja akademik, maka ICIS 2023 lebih berorientasi pada policy recommendation. Kelima, dalam rangka mendukung program transformasi digital Kementerian Agama, penyelenggaraan ICIS 2023 dilandasi oleh spirit dan mindset digital, sehingga semua aspek penyelenggaraan diupayakan berbasis digital. Seluruh produk yang dihasilkan oleh ICIS, terutama manual book dan kumpulan abstract papers, dapat diakses melalui aplikasi Pusaka Super App. Gus Menteri dan hadirin yang saya muliakan, Ibu Gubernur, akhirnya izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gus Menteri atas bimbingan dan arahannya, sehingga menginspirasi kami untuk menempatkan ICIS bukan sekedar forum akademik yang eksklusif dan teoritik, tetapi ICIS menjadi bagian dari forum akademik yang merumuskan berbagai solusi atas tantangan real pada permasalahan kemasyarakatan. Kami menyampaikan terima kasih pada invited speakers, baik narasumber internasional maupun narasumber nasional yang diundang pada sesi pleno, dan para profesor, para akademisi yang akan mempresentasikan papernya pada sesi paralel. Atas terselenggaranya kegiatan ICIS ini, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi pada seluruh panitia, baik steering committee maupun organizing committee. Dan secara khusus, kami haturkan apresiasi dan terima kasih pada Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya, beserta jajarannya atas kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas, sehingga meskipun dalam waktu persiapan yang tidak terlalu lama, gelaran ICIS ini dapat dilaksanakan. Akhirnya kita berharap semoga konferensi ICIS ini bermanfaat dan nanti akan merumuskan sebuah kesepakatan bersama yang dirumuskan ke dalam Surabaya